Mengapa Raja Aceh menghadap Belanda tanpa memakai alas kaki? Pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan klasik yang sudah lama diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sudah sejak zaman kolonial Belanda, perkara alas kaki Raja Aceh Sultan Muhammad Daud Shah diperdebatkan. Pemerintah kolonial Belanda di Aceh sangat ingin mempermalukan Raja Aceh karena datang tanpa memakai alas kaki. Padahal pakaiannya mewah, lengkap dengan aksesoris kebesaran seorang raja. Lalu kemana alas kakinya? Sultan Muhammad Daud Shah yang bergelar Tuanku. Ia memberi penjelasan yang di luar pemahaman banyak orang. Katanya, pria tak beralas kaki yang menghadap Belanda itu adalah lelaki biasa, rakyat Aceh yang datang untuk menjemput istrinya yang ditawan Belanda, rakyat biasa yang tak bersandal. Ketika melihat penampilan Sultan Muhammad Daud Shah seperti itu, Belanda mencoba untuk mempermalukan, kemudian menyodorkan sebuah surat yang sudah dikonsep oleh Belanda yang berisi tentang pasal-pasal penyerahan kekuasaan Kerajaan Aceh kepada pemerintah kolonial Belanda. Sultan Muhammad Daud Shah merobek surat itu di hadapan para jenderal dan pejabat kolonial Belanda di Aceh. Dengan lantang ia berkata bahwa yang turun dari medan perang hari itu adalah Muhammad Daud Shah pribadi, bukan atas nama Sultan Aceh. Karena urusan pemerintahan dan peperangan telah diserahkannya kepada ulama dan kabinet perang Kerajaan Aceh. Salah satu wazir, menteri, dalam kabinet perang itu adalah Tengku Cik Ditiro, ulama besar Aceh masa itu, yang kemudian menjadi Wali Nanggro Aceh pertama, penerima mandat pertama dari Sultan Aceh untuk melanjutkan pemerintahan Kerajaan Aceh dalam kancah perang. Sesuatu yang tak pernah diperkirakan Belanda bahwa lelaki tak beralas kaki itu telah mempermainkan mereka dengan kekuasaannya. Akibatnya, istri Sultan Aceh yang ditawan Belanda tidak dibebaskan. Sultan Muhammad Daud Shah juga dijadikan tawanan kota. Tapi, perang Aceh tak berakhir. Malah semakin lama semakin membara. Sultan Muhammad Daud Shah tetap menjalin hubungan secara rahasia dengan pemimpin pasukan gerilya dan panglima perang dari berbagai daerah. Ia mengirim sejumlah dana untuk kebutuhan perjuangan. Sultan Muhammad Daud Shah secara rahasia juga melakukan diplomasi dengan Kaisar Jepang melalui perwakilan Aceh di Penang dan Singapura. Belanda kemudian menemukan surat-surat diplomasi tersebut. Karena itu pula gubernur sipil dan militer Belanda di Aceh Jenderal Van Huets kemudian mengasingkan Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon. Terima kasih telah menonton channel TJ News 7. Jangan lupa dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.